I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sintia Dinata, kemudian ada Dea Nabila Putri Ananda, Dinda Rizkyanti, Alia Kurnia Aranda, Ai Afifah, Devi Novitasari, Desinta Bella Irwana, Azira, dan Anggi Agustina. Kali ini kami akan membahas tentang maraknya ragam bahasa remaja perkotaan yang menggeserkan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia. Remaja termasuk ke dalam salah satu bagian masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai alat interaksi. Penggunaan bahasa remaja dalam berkomunikasi pun beragam, sesuai dengan status sosial dan lingkungan para remaja. Remaja memiliki bahasa tersendiri dalam berkomunikasi. Bahasa yang digunakan oleh para remaja dikenal dan digunakan dengan sebutan ragam bahasa gaul, bahasa alay, dan bahasa gaul kebanyakan digunakan oleh kaum muda-mudi dan remaja masa kini. Kondisi banyak remaja yang mampu menggunakan bahasa secara proporsionalitas dianggap mampu merusak eksistensi bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Bahasa alay, ALAY, merupakan istilah yang sedang populer di kalangan anak muda, terutama di kota besar. Arti dari kata alay tersebut dari beberapa sumber, kata alay merupakan singkatan dari anak layangan yang dapat diartikan bahwa orang yang dikatakan alay merupakan orang kampungan yang disimbolkan dengan anak atau orang kampung yang hobinya main layangan. Menurut saya, kosakata bahasa alay memiliki sifat yang lebih unyu, menye-menye, lebay dibandingkan dengan bahasa gaul. Contohnya bingit, iuh, males, kezel, cius, miapah, dan lain-lain. Kata atau singkatan ini selalu diakhiri dengan huruf Z atau S. Contohnya, males jadi males, kesal jadi kesal. Baiklah, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia. Saya akan melanjutkan dari Cynthia tadi. Bahasa alay adalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah fenomena perilaku remaja di Indonesia. Istilah ini merupakan stereotip yang menggambarkan gaya hidup yang dianggap norak atau kampungan. Selain itu, alay juga merujuk pada gaya yang dianggap berlebihan dan selalu berusaha untuk menarik perhatian. Seseorang akan dikategorikan alay apabila memiliki perilaku yang unik dalam hal dan bahasa dan gaya hidup. Dalam gaya bahasa, remaja biasa menggabungkan huruf-huruf besar dan huruf kecil, dan juga menggabungkan angka-angka atau simbol untuk menyingkat secara berlebihan. Nah, contoh kata alay di sini saya memberi contoh yaitu zeyeng. Nah, asal-usul munculnya kata zeyeng dan menjadi viral di forum meme komik dan sering dipakai di komentar Instagram atau balasan WA. Zeyeng itu artinya sayang, sama seperti SYG, SYNK, CYG, SAY. Dari mana awal munculnya kata zeyeng? Munculnya kata zeyeng itu berawal dari seorang anak laki-laki yang diberi dialog, ia sayang, tetapi dia mengucapkan menjadi ia zeyeng. Nah, yang kedua yaitu kamsupai. Kamsupai merupakan singkatan dari kampung sekali, udik payah. Itu pertama kali dipopulerkan lewat sinetron yang berjudul Putih Abu-Abu yang tayang pada tahun 2012 silam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih kepada Alia Kurnia Aranda. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi bahasa jargon. Jargon adalah istilah khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Istilah tersebut merupakan kata sandi atau kode rahasia dan bukan untuk umum atau hanya bisa dimengerti di kalangan itu saja. Ciri-ciri bahasa jargon itu menggunakan bentuk bahasa yang unik di setiap bidang kehidupan, keahlian,
atau jabatan maupun lingkungan pekerjaan yang memiliki istilah atau bahasa khusus yang tidak bisa dimengerti oleh kelompok lain. Misalkan seperti jargon komputer, berarti istilah-istilah yang berhubungan dengan komputer saja, yang bisa dimengerti oleh ahli komputer. Adapun contoh bahasa jargon yaitu ASL PLS yang merupakan kata sapaan atau pembuka saat memulai chattingan atau percakapan. ASL PLS sendiri singkatan dari A itu age atau umur, S itu sex atau jenis kelamin, dan location atau lokasi. PLS sendiri berarti please atau tolong. Lalu si penanya akan mendapat jawaban seperti 38 FBDG, artinya pengguna tersebut berusia 38 tahun, berjenis kelamin perempuan, berasal dari Kota Bandung. ASL/PLS sendiri merupakan jargon yang lahir di komunitas pengguna layanan CMIRS yang populer di era 2000-an. Beberapa jargon lain juga tercipta di sana, seperti Simiu atau correct me if I wrong, yang berarti koreksi saya jika salah. Dan ada juga BRB atau be right back, yang artinya saya akan segera kembali. Bahkan dua jargon tersebut masih digunakan hingga saat ini. Adapun fenomena yang terjadi pada 2018 yaitu maraknya saat menggunakan aplikasi Facebook. Dan di sana juga menggunakan bahasa jargon seperti Azira, JHS 5, G8. JHS sendiri berarti Junior High School, G sendiri berarti grade atau kelas, yang artinya Azira SMP 5 kelas 8. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ai Afifah. Baiklah, saya Ai Afifah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Zira. Jargon dalam bahasa remaja adalah kata atau frasa yang hanya terkenal di kalangan remaja dan mungkin tidak familiar atau sulit dipahami oleh orang dewasa atau orang yang tidak terbiasa dengan budaya remaja. Nah, saya akan memberikan contoh bahasa jargon yang terkenal di remaja. Yang pertama, squad. Squad itu seperti sekumpulan orang-orang atau teman-teman yang dekat banget. Nah, kedua, sit. Sit ini menggabungkan dua karakter atau orang dalam sebuah hubungan romantis. Jadi kayak misalnya seorang itu suka dengan seseorang, lalu gue ngesip nih sama gue ngesip Rena sama Indra. Lalu ada satu lagi kata FOMO yang akronim dari Fear of Missing Out yang artinya takut ketinggalan. Nah, penting untuk diingat bahwa jargon remaja bisa sangat bervariasi pada budaya dan lingkungan sosial. Beberapa istilah mungkin populer dalam kelompok remaja tertentu, namun tidak dikenal di kelompok lainnya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas bahasa slang. Bahasa slang merupakan kata-kata baru yang dapat memperkaya dengan mengkomunikasikan kata-kata lama dengan kata-kata baru yang seringkali ditemukan dan disesuaikan dengan gagasan serta kebiasaan yang tumbuh di masyarakat tertentu. Slang adalah jenis kosakata yang sangat informal yang biasanya digunakan dalam percakapan oleh orang yang saling mengenal dengan baik atau bisa dibilang akrab. Jadi, jika kita menggunakan kata slang untuk orang-orang bule yang kita tidak kenal, itu biasanya bisa dibilang kayak so akrab. Kemudian di sini ada ciri-ciri variasi bahasa slang menurut Jer, antara lain adalah ungkapan yang bersifat khusus atau rahasia. Dia kosakata yang digunakan selalu berubah-ubah, dan termasuk bahasa yang tidak resmi atau normal. Kemudian, contoh kata-kata slang yang saya ambil adalah yang pertama ada sabi.
Sabi ini sebenarnya kebalikan dari kata bisa. Kemudian ada gaskeun. Gaskeun ini sendiri bermakna kayak ayo atau kata ajakan. Kemudian ada KZL. KZL ini adalah singkatan dari kata kesel atau kesal, di mana huruf vokalnya itu dimatikan semua. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Fenomena bahasa slang saat ini masih sangat umum terjadi, terutama di kalangan remaja atau anak muda. Beberapa bahasa slang yang populer saat ini termasuk bahasa gaul, bahasa anak skateboard, bahasa anak motor, dan bahasa komunitas musik seperti hip hop. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa slang saat ini adalah kemajuan teknologi dan pengaruh media sosial yang memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain melalui internet. Selain itu, penggunaan bahasa slang juga bisa dianggap sebagai cara untuk menunjukkan identitas atau keanggotaan dalam suatu kelompok sosial serta untuk mengekspresikan diri dengan lebih bebas dan kreatif. Namun, penggunaan bahasa slang dapat membingungkan bagi orang yang tidak terbiasa dengan bahasa slang tersebut. Dan dalam beberapa kasus, bisa dianggap tidak sopan atau tidak pantas dalam situasi formal. Di sini saya mengambil contoh fenomena gabungan bahasa slang dengan bahasa alay. Gue bener-bener benci sama dia, beneran deh. Sampai-sampai mager banget gue ke rumah dia. Kalimat ini menggunakan kata gue yang merupakan bentuk bahasa slang dari kata saya, dan kata mager yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya malas. Di samping itu, kata beneran yang sering digunakan dalam bahasa alay juga digunakan dalam kalimat ini. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3 fenomena penggunaan bahasa alay, jargon, dan slang di kalangan remaja. Nah, fenomena bahasa alay, fenomena ampun suhu, yaitu sebuah tantangan sosial yang menjadi populer di kalangan remaja pada beberapa tahun belakang. Tantangan ini yang biasanya populer dibagikan media sosial. Fenomena ampun suhu dianggap sebagai sebuah tantangan yang menarik dan seru bagi remaja. Hal ini dapat memberikan kepuasan dan prestasi sosial bagi mereka yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. Fenomena penggunaan bahasa jargon di kalangan remaja. Fenomena harus tetap slay, yaitu dengan menggunakan gaya yang keren di kalangan remaja. Fenomena harus tetap slay ini terus berkembang dan digunakan oleh remaja di berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, FB, terus seperti dan juga TikTok. Ini memberikan kesan untuk dan unik dan trendy yang menunjukkan bahwa termasuk kelompok atau komunitas yang sama. Fenomena penggunaan bahasa slang di kalangan remaja, fenomena nongki, merupakan bahasa gaul yang populer di masa kini yang digunakan oleh kalangan remaja. Kata nongki berasal dari bahasa Jawa yang artinya nongkrong, namun di kalangan remaja kata nongki digunakan dengan makna yang lebih luas, dengan artian berkumpul atau menghabiskan waktu bersama teman-teman. Hal ini sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas sosial yang menyenangkan dan tidak terlalu formal. Alasannya mengapa bahasa alay, jargon, dan slang lebih banyak digunakan oleh kalangan remaja, karena bahasa ini sering dipandang sebagai gaya bahasa yang lebih santai, tidak formal, dan lebih kreatif dibandingkan bahasa formal. Penggunaan bahasa alay, jargon, dan slang ini menjadi bagian dari budaya populer remaja yang sering kali dipengaruhi oleh media sosial, musik, dan film. Remaja cenderung mengikuti tren terbaru dalam budaya populer, termasuk dalam penggunaan bahasa. Selain itu, bahasa alay, jargon, dan slang juga sering kali digunakan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok di antara teman-teman sebayanya. Bahasa ini juga dapat menjadi kode yang hanya dipahami oleh anggota kelompok tertentu dan dapat memperkuat rasa solidaritas di antara mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Rizkyanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas.
Bahasa gaul adalah bahasa Indonesia non-standar yang biasa digunakan pada tahun 1980-an hingga saat ini, menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ragam ini semula diperkenalkan oleh generasi muda yang mengambilnya dari kelompok waria dan masyarakat pinggir lainnya. Ragam bahasa gaul ini bersifat tidak konsisten, digunakan oleh penuturnya, atau bisa disebutkan sebagai bahasa musiman, karena apabila suatu periode tertentu telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan. Atau dapat dikatakan bahasa itu mengikuti tren yang sedang ada pada saat itu. Nah, bahasa gaul ini tentunya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam ini cenderung memilih ragam santai sehingga tidak terlalu baku atau kaku. Ketidakbakuan tersebut tercermin dari kosakata, struktur, kalimat, dan intonasi. Fenomena lainnya, bahasa gaul itu kerap digunakan dalam media sosial maupun percakapan sehari-hari seperti yang kita ketahui. Pergeseran struktur kata yang terjadi pada masa sekarang dan dilakukan oleh banyak kalangan membentuk munculnya kosakata baru yang meminggirkan keformalan dalam berbahasa. Contohnya yaitu kata serius berubah menjadi cius, kata beneran berubah menjadi enelan, dan kata-kata lain yang sebenarnya menirukan pelafalan dari seorang balita yang belum fasih dalam berbicara. Bahasa alay itu dikategorikan sebagai ragam bahasa lisan. Contoh lainnya seperti semangat diubah menjadi cemungut, kemudian maaf jadi mu'ub, yuk jadi yuk, bingung jadi binun, sama-sama menjadi macama. Para penutur bahasa gaul sering menciptakan kosakata baru yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dalam jejaring sosial tersebut. Walaupun istilah dalam bahasa gaul ini dikenal di masyarakat luas dengan arti orang norak, tetapi hingga saat ini bahasa gaul tersebut masih banyak digunakan oleh para remaja untuk menulis di Facebook ataupun Twitter. Kemudian, apa sih pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu tentu saja eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kemudian yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul itu sangat mudah digunakan untuk berkomunikasi, maka remaja tentu lebih memilih menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa yang kuno. Kemudian dampak penggunaan bahasa gaul bagi remaja. Tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu remaja menjadi lebih kreatif terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Kemudian ada dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan di sekolah atau tempat kerja, kita hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu karena tidak semua orang mengerti atau paham maksud dari kata-kata tersebut. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal. Misalnya, contoh yang paling sering adalah ketika sedang presentasi di depan kelas. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Anggia Agustina. Dari pembahasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang biasa digunakan pada tahun 1980-an hingga saat ini menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ragam bahasa gaul tidak konsisten digunakan oleh penuturnya. Dikatakan sebagai bahasa musiman karena apabila suatu periode tertentu telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan atau dapat dikatakan bahasa itu mengikuti tren yang sedang ada pada saat itu. Walaupun istilah dalam bahasa gaul sudah dikenal di masyarakat luas dengan arti orang norak, tetapi hingga saat ini bahasa gaul tersebut masih banyak digunakan oleh para remaja untuk menulis Facebook atau Twitter. Nah, setiap ada sebuah tren atau sesuatu yang sedang musim, pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja lebih kreatif terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul tersebut. Dampak negatif penggunaan bahasa gaul adalah
dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan di sekolah atau di tempat kerja kita hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harapan untuk kedepannya, remaja masa kini bisa menyesuaikan penggunaan bahasa gaul agar tidak terlalu menggeser bahasa Indonesia yang baik dan benar, guna mempertahankan hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai maraknya ragam bahasa remaja perkotaan yang semakin menggeser eksistensi penggunaan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja. Terima kasih atas atensinya dan kerjasamanya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.